Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi peristiwa penting di Eropa yang kedua, yaitu tentang merkantilisme. Selamat menyaksikan. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa aliran pemikiran. Salah satunya adalah merkantilisme. Aliran ini berpendapat bahwa perdagangan internasional akan terjadi apabila terdapat kesempatan memperoleh surplus neraca transaksi berjalan. Istilah merkantilis pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Riquetti, Marquis de Mirabeau, yaitu pada tahun 1763, dan kemudian dipopulerkan oleh Adam Smith tahun 1776. Istilah merkantilisme berasal dari bahasa Latin, yaitu mercari, yang berarti mengadakan pertukaran. Kata tersebut berakar dari kata marx, yang berarti komoditas. Merkantilisme adalah nama dari sebuah sistem ekonomi. Sistem ini digunakan pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Sistem ekonomi ini berupaya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan melemahkan kekuatan ekonomi negara lainnya. Sistem ini sangat populer saat itu karena kebanyakan kerajaan melarang koloninya berdagang dengan koloni dari kerajaan lain. Sistem ini berjalan dengan skema di mana kerajaan disebut dengan mother country, dan mother country inilah yang mengontrol semua perdagangan di koloninya. Koloni dilarang untuk berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain. Selain itu, kerajaan akan berusaha menekan import dan mendukung ekspor. Berikut adalah skema dari merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme ini digunakan untuk memperkuat sebuah negara atau dalam kasus nyatanya sebuah kerajaan. Jika sebuah kerajaan mempunyai kekayaan berlimpah, kerajaan tersebut bisa melakukan apa saja, misalnya berperang dan mempertahankan daerah, riset untuk iptek, memajukan kebudayaannya, atau membuat koloni baru di tempat lain. Kerajaan-kerajaan Eropa yang terkenal dengan kebijakan ekonomi ini pada abad ke-16 sampai 18 disebut dengan The Big Three, yang terdiri dari Spanyol, Inggris, dan Prancis. Bahkan, sistem ekonomi ini sampai diajarkan kepada anak-anak sekolah di negara-negara tersebut. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari merkantilisme? Yuk simak penjelasan berikut ini. Adapun ciri-ciri dari merkantilisme, yang pertama yaitu negara sebagai satu-satunya penguasa ekonomi. Yang kedua, mendapatkan logam mulia atau emas sebanyak-banyaknya menjadi tujuan utamanya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang keempat, meningkatkan industri yang berorientasi kepada ekspor. Kemudian yang kelima, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Kemudian yang selanjutnya, yaitu meminta bayaran tunai dalam bentuk emas jika suatu negara mengekspor lebih dari negara lain. Kemudian yang ketujuh, yaitu hanya bahan mentah atau bahan baku yang diimpor dari negara-negara yang dijajah. Dan ciri yang terakhir yaitu mencari negara-negara jajahan untuk memperoleh kekayaan.
Itu tadi ciri-ciri dari merkantilisme. Kemudian, yang melatar belakangi munculnya merkantilisme yaitu adalah yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Kemudian, latar belakang yang kedua, negara-negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Latar belakang yang ketiga, diperlukan kondisi ekonomi yang kuat agar tetap bertahan dari negara-negara yang merdeka tadi. Kemudian, latar belakang yang keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Dan latar belakang yang terakhir, munculnya merkantilisme, yaitu dibukanya jaringan perdagangan, diadakannya pelayaran, serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Kemudian, siapa saja sih tokoh-tokoh merkantilisme? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Tokoh yang pertama yaitu ada Jean Bodin. Dia adalah ilmuwan Perancis atau orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga-harga. Kemudian, tokoh yang kedua ada Thomas More. Dia adalah saudagar kaya dari Inggris dan banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Yang ketiga ada David Hume. Dia menulis buku Of the Balance of Trade yang berisi tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Selanjutnya, tokoh merkantilisme ada Jean-Baptiste Colbert. Dia adalah seorang pejabat negara Perancis dengan kedudukan sebagai Menteri Utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Louis ke-14. Dia mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan perdagangan dengan menekankan pengenaan bea impor dengan tujuan memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas daerah jajahan Prancis, dan memperbaiki sistem transportasi dalam negeri. Tokoh yang terakhir yaitu ada Sir William Petty. Dia adalah ahli akademisi yang mengajar di Oxford University. Sir William banyak menuliskan buku tentang ekonomi politik. Itu tadi tokoh-tokoh tentang merkantilisme. Berikut adalah penerapan merkantilisme di Eropa. Yang pertama yaitu di negara Inggris. Peletak dasarnya adalah Raja Henry ke-7 dan mengalami peningkatan pada masa Ratu Elizabeth pertama. Tokoh merkantilisme yang terkenal adalah Perdana Menteri Cromwell. Kemudian, penerapan merkantilisme di Perancis, yaitu peletak dasarnya adalah Raja Louis ke-11 dan mencapai masa kejayaan di bawah Menteri Keuangan Jean-Baptiste Colbert. Colbert membuat peraturan yang disebut dengan Colbertisme. Kemudian, di negara Spanyol, menyebabkan munculnya beragam penjelajahan samudera. Spanyol menjadi negara terdepan dalam mendapatkan emas, perak, dan daerah pemasarannya. Kemudian penerapannya di Belanda yaitu menekankan pada monopoli dagang, misal di Indonesia dengan nama VOC. Kemudian penerapan di Jerman yaitu dilaksanakan pada masa Kaisar Frederick Wilhelm I dan disebut kameralisme yang artinya kas dari raja. Perekonomian digalakan dengan menarik pajak setinggi-tingginya. Kemudian, apa sih dampak merkantilisme bagi dunia dan tentunya bagi Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Dampak merkantilisme bagi dunia yaitu yang pertama, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Barat. Bangsa Barat berlomba-lomba mencari daerah jajahan baru. Yang kedua, semakin aktifnya perdagangan tingkat internasional.
kegiatan perdagangan antar negara semakin gencar dan persebarannya sampai wilayah Asia dan Afrika. Dan dampak yang ketiga yaitu lahirnya revolusi industri. Itu tadi dampak di dunia. Kemudian apa sih dampaknya di Indonesia? Ini dia dampak yang ada di Indonesia, yaitu datangnya Belanda ke Indonesia dan kemudian membentuk VOC. Kemudian dampak yang kedua yaitu adanya pemberlakuan sewa tanah oleh Raffles. Dan dampak yang ketiga yaitu adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, di mana golongan pertama itu terdiri dari orang Belanda dan orang asing kulit putih, kemudian golongan kedua terdiri dari orang timur asing, dan golongan ketiga yaitu orang pribumi. Itu tadi dampak-dampak merkantilisme. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.